dijelaskan tentang warid. Warid pemberian dari Allah. Anu ayatilu ayawaridul intibah. Pemberian Allah untuk membangunkan kesadaran, ngaluarkeun manusia atau si salik dari gelapnya lupa kepada terangnya sadar. Tiba-tiba orang kok jadi mau sholat, jadi mau ibadah, itu dapat pemberian, disadarkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus waridul iqbal, warid pemberian dari Allah yang menyebabkan dia mau konsisten dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah. Dan ibadahnya mulai membaik, bukan sekedar badannya doang, tapi juga kekhusyuan dan keikhlasan dalam ibadah tersebut sudah mulai terbentuk. Terus waridul wisol, warid dari Allah yang membuat orang jadi nyampai, sampai perjalanan untuk lebih dekat kepada Allah itu sudah sampai. Sehingga bagi dia nggak ada sesuatu apapun, bahkan diri pribadinya pun ayanan Allah doang. Nah itu semua warid-warid tersebut adalah berupa nur, cahaya. Makanya dilanjutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Anwaru Matoyal Qulub wal Asrar. Cahaya-cahaya itu adalah kendaraannya hati, wal asrori dan rahasia hati. Kendaraan bagi hati dan rahasia hati. An-nuru nuktatun taqalu fi qalbil abdi min ma'nasmin aw sifatin. Cahaya itu, nur dimaksud cahaya teh ya, lain-lain kos kurang tempo tah lampu tah itu lain. Adalah satu titik taqalu fi qalbil abdi anu raga jatuh diberikan oleh Allah di dalam hati seorang hamba, baik itu bermakna dari sisi makna namanya disebut cahaya, juga sifatnya, sifat cahaya itu naon? Menerangi kan gitu. Yusri manaha fi kulliyatihi, yang maknanya itu berjalan di dalam sepenuhnya hati seorang hamba. Hatta yusirul haqqa wal batil ibsaran la yumkinu takhalluf mahu min an-mujibi. Sehingga si hamba eta jadi bisa ngabedakeun mana yang hak dan mana yang batil. Dengan penglihatan mata hati yang sepenuhnya, la yumkinu takhalluf anu moal bakal bisa beda. Moal bakal bisa salah, sehingga menyalahi apa yang harus dilakukan dari adanya nur tersebut. Jadi cahaya eta anu disebut nur, yang disebut warid anu kamaritia eta diberikan oleh Allah kepada hati setiap hamba. Nu gara-gara eta jadinya nyaho. Anu urang nguterina poek, begitu aya cahaya jadinya nyaho, teu salah nyopot, teu salah ngalengkah. Dan bukan sekedar tahu, tapi juga mau melakukan apa dari konsekuensi dari ayana cahaya tersebut. Jelema orang yang ada orang tuh tahu ini tuh baik tapi nggak mau ngelakuin, ada kan? Aya eta ka situ. Nyaho nya teh hade tapi ngalakonan embung. Nyaho nya salat eta bagus, wajib, itu adalah suatu perintah Allah, ya, bakal menyelamatkan, tahu dia tapi belum mau melaksanakan. Nah itu belum dapat nur. Kalau orang dapat cahaya yang benar, katanya selain nyaho, mun ilmu teh mah nya boga ilmuna terus mau memanfaatkan gitu. Itu namanya orang dapat nur, nuktatun taqaw fi qalbil abdi. Cahaya dari Allah yang menyebabkan jana jadi bisa. Mabok eta ulah nyaho jana tapi keukeuh bae mabok bae berarti eta encan. Encan meunang. Warid pemberian cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hanya bisa membedakan tapi enggak bisa apa namanya melaksanakan apa konsekuensi dari tahu tersebut. Berarti begitu encan meunang. Tak cahaya-cahaya itu yang diberikan oleh Allah kepada hati seorang hamba eta matoya lil qulub wal asrar. Kendaraan bagi hati dan rahasia-rahasia hati. Matoya eta kendaraan lah curang. Wal qulub jam'u qalbin, qulub itu jama dari qalbun hate, bahasa gampang nama hate yang tapi bukan fisik ya, bukan fisik hati sehingga orang punya penyakit misalkan apa? Kanker hati misalkan lain eta. Hati yang dimaksud di sini adalah pemberian anu sifatna lembut gitu, enggak ada fisiknya. Mungkin dicirikan, diwakilkan dengan fisik berupa jantung. Tapi lain jantung malah lagi. Jantung hanya mewakili secara fisik doang, tapi lain etakna gitu. Jadi maksud hati di sini. Wa huwa haqiqatul qabilatul lil mafhumat. Hati yang dimaksud hati di sini itu adalah hakikat kebenaran yang bisa diterima, yang bisa menerima lil mafhumat kepada perkara-perkara yang bisa dipaham.
Kita ngerjakan sesuatu, perintah Allah, lalu kita paham bahwa ini adalah benar, sehingga cek batul salah, itu orang ngelakukan baik. Nah, yang bisa menentukan kita kok mau aja ngelakuin, meskipun kata orang lain nggak ada untungnya, tapi karena kita tahu ini kebenaran, ya itu hati. Orang sholat baik, selain cek batul saya sholat baik, sugih mawang, tetap baik orang sholat. Karena merasa ini penting. Gitu. Itu hakikat kebenaran yang bisa menerima sesuatu yang bisa dipahami, itu ngaranna adalah eta kolbun, jerokna. Jadi bukan jantungnya, tapi hakikat di balik itu. Wal asror jamu sirrun. Kalau asror disebut jamal lapar sirrun. Wa haqiqatul qabilatu litajalliyat. Hakikat yang bisa menerima kepada perkara-perkara anu jelas. Ketika kita tahu bahwa sholat itu wajib, orang mau ngomong apapun kita tetap melaksanakannya. Bahwa keimanan ia adalah penting. Batur ngajakan keiman di orang maka kebecekal keimanan teh eta kos kitu hate pagawean. Ketika kita tahu mulai jelas, kenapa saya harus tetap seperti ini? Kenapa orang harus tetap ibadah? Ayat Allah dibere tajalli, dibere kejelasan, dibere keadaan-keadaan anu menyebabkan kita makin percaya bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Eta nu kitu katangkepna ku sir. Kita tahu ini air berguna, ini namanya kolbu tuh, kolbu ta. Ketika benar-benar air itu diminum dan kerasa banget nikmatnya dan manfaatnya air itu namanya tajalli gitu. Itu ketangkepnya sama sir. Gitu. Mau dianalogikan mah. Karena ketika pun kita nggak haus, ini tetap kita katakan berguna kan. Tapi kegunaan eta akan lebih terasa ketika orang haus terus kurang diinum. Nyata benar kegunaan air itu bagi kita. Itu namanya tajalli. Nah, kemanfaatan cai itu ya, orang bisa nyawa manfaatnya cai itu wilayahnya kolbu, yang disebut kolbu. Ketika orang haus terus kurang diminum, kenyataan begitu besar manfaatnya ini air buat badan kita, buat diri kita, yang tadinya haus jadi segar, itu namanya tajalli. Ditampakkan oleh Allah, kemanfaatan itu benar-benar. Nah itu tajalli itu bisa ketangkepnya sama sir. Di jero hati deui tah aya. Jadi kalau buah kelapa, ya itu kelapa bulatnya itu namanya kolbu, katakan seperti itu. Nu aya di jero batok teh eta nu kudu dikupas heula kana kadeuleu eta ngaranna sir. Atau kalau kolbu itu kelapanya, sir itu santannya begitu. Wal kullu ismun wasir adaqu asfa minal qalbi, dan sir itu lebih dalam dan lebih bersih daripada hati, daripada kolbu. Kalau kolbu masih bisa bolak-balik. Tapi kalau sir itu udah benar-benar, kalau keyakinan itu udah benar-benar 1000%. Nggak bisa berubah. Wong sudah kelihatan kok. Kayak tadi, mana mungkin kita nggak menyebut air itu menyegarkan. Udah kita minum sendiri ternyata benar kok segar. Itu ketangkepnya sama sir di dalamnya hati itu. Eta kabeh ge wal kullu ismun lirruh. Itu semua adalah ruh. Jadi barang nama hiji, cuman kayaknya jadi loba. Fainar ruh itu yang kita sebut hati, akal, sir, apalagi fuad, kolbu, itu adalah ruh. Sebenarnya itu ruh. Cuman bagaimana keadaan situasi dan kondisi, juga tahapan-tahapan perjalanannya, itu bisa jadi beda ngaranna. Padahal bentuk nama eta kene. Fainar ruha madamat mazlamatan bil ma'asi wal dzunub wa syahawat wal uyub sumbiyan nafsan. Nah, ruh ini, kalau si ruh ini dikuasai oleh kegelapan, banyak maksiat, dosa, syahwat, kejelekan-kejelekan, maka disebutnya nafsu. Kata roh keneh eta. Orang mengikuti hawa nafsu itu ruh yang kotor, katakanlah seperti itu. Anu poek, anu maksiat bae jerona, terus dosa malulu, kahayang malu euna. Eta nu kos kitu namanya nafsu, disebutnya nafsu. Ruh juga itu. Fa idzan zajarat wan aqalat in yaqalal ba'ir sumiyat aqlan. Apabila dia bisa dicegah dan bisa berhenti, bisa jalan, bisa bergerak, bisa diam, maka roh itu disebutnya akal. Jadi eta roh ketika keadaannya bisa bergerak, bisa diam, bisa pindah dari satu pengertian kepada pengertian lain, satu pikiran kepada pikiran lain, eta nu kitu ngaranna akal. Jadi ruh juga. Kalau akal mah masih netral. Nggak ada baik, nggak ada buruk. Kalau sudah banyak buruknya, itu namanya nafsu. Jadi barangnya hiji. Faidat ma'annat wasakanat. Famazalat tataqallabu fil ghaflati wal fudur falidhalika sumiyat qalban.
Nah, si ruh ini nggak akan diem, dia bolak-balik terus, kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sholatnya khusyuk, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang giat, kadang-kadang males. Makanya cek Nabi, iman seseorang itu bisa naik, bisa turun, itu ruhnya itu. Nah, karena nyana sok itu, sok kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mau berbuat baik, kadang-kadang enggak mau. Nah, itu disebutnya kolbu namanya, bolak-balik. Karena bolak-balik keadaan seperti eta, nyana disebutnya kolbu. Jadi antara kolbu, akal, nafsu, itu ruh-ruh juga. Yang diharap lebih jelas lagi. Faidat tasawwufat gomsyal hissi sumiyat sirron likauniha sahabat sirron min asraril. Faidat ma'anat wasakanat wastarohat min ta'amil basyariyah sumiyat ruhan. Apabila si ruh itu sudah antang, diem, istirahat dari segala kepenatan-kepenatan kemanusiaan, maka dia disebutnya ruh. Jadi lamun disebut ruh, eta geus eueuh mikiran kehidupan layaknya manusia. Itu namanya ruh. Geus antang. Geus bebas dari kehidupan manusiawi. Itu namanya ruh. Faidat tasawwufat min gobsyil hissi, kalau dia mulai berciri khas gitu ya. Min gobsyil hissi, dari pengkaburan panca indera. Yang mata panca indera gitu kan mengkaburkan segala sesuatu, hakikat sesuatu. Orang nempo bagus, cek mata orang, kan hakikatnya belum tentu. Kedengarannya sama kuping kita baik, tapi kan kenyataannya belum tentu. Belum tentu baik, belum tentu jelek gitu. Jadi panca indera ini kan mengkaburkan, menipulah bahasanya. Nah, apabila dia sudah mulai berciri khas, nggak ketipu sama panca indera lagi, nggak ketipu dengan apa-apa yang kelihatan kasat mata, sumiyat sirron yang itu namanya sir. Eta kan barang nama. Jadi sir, kolbu, ruh, terus akal, nafsu, itu juga barangnya. Cuman situasi dan kondisinya seperti apa, beda namanya. Faiza aradallahu ayyusila abdahu ila hadrati kursi wa yahmilahu ila mahali unsi amadu wa anwar kal maqaya. Nah, kalau Allah menghendaki seorang hamba untuk sampai ke haribaannya, sampai kepada Allah, kemahasucian Allah, maka ku Allah diberi pitulung, diberi kendaraan untuk mencapai Allah tersebut berupa al-anwar, cahaya-cahaya tadi. Anu bisa nyampaikan nyana kepada tujuan yaitu hadratul kursihi, keharibaan, kemahasucian Allah, keridhaan Allah. Fayahmulu alaiha fi mahfatil inayah merawihan alaihi binasimil hidayah. Maka Allah mengusung orang tersebut memakai cahaya itu, mengusung si kolbu tersebut, si hati tersebut dengan cahaya itu untuk menuju kepada hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mahfufan binasratir riayah, diberikan ditandu, kalau kita ditandu, kita diusung dengan pertolongan Allah yang sifatnya maha memelihara. Sehingga fatarhal roh itu berjalan dari alam-alam kemanusiaan menuju alam-alam ruhani yang hatta tasyira sirran min asrarillah. Sehingga nama sirru ini jadi sir namanya. Karena dia bagian dari beberapa rahasia-rahasia Allah yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sehingga kata Allah disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Sahabat berkata kepada kamu wahai Muhammad, bertanya tentang ruh. Kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Katakan Muhammad, ruh itu bagian dari urusan Tuhan. Jadi ciptaan Allah itu ada makhluk, ada amru. Selain daripada ruh, itu disebutnya makhluk. Ciptaan Allah disebutnya makhluk. Kalau ruh, itu tidak disebut makhluk, meskipun ciptaan Allah disebutnya amru. Sehingga kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, yang nggak bisa diketahui itu ruh anu geus sifatna sir. Kalau yang masih bolak-balik, apalagi nafsu. Makanya banyak orang-orang yang bisa melihat isi hati, tapi bukan sirnya. Aya jelema kanyahoan jagan teh, wah niat juara ieu jelema. Kadeu tak nafsu. Kan tadi ruh itu kalau dilingkupi oleh kejelekan-kejelekan karena nafsu. Kadeu tak jelema, wah ieu mah nafsu. Masih bisa dilihat, bisa diperkirakan gitu. Tapi kalau sudah sir itu nggak bisa. Eta hanya Allah, eta disebutkan qulir ruhu min amri rabbika. Fal anwarul lati hiyal waridat matayal qulub. Cahaya-cahaya nur-nur yang disebutkan bulan lalu yang ada warid, tiga macam warid itu adalah kendaraan bagi hati yang akan membawa kepada hadratul ilahiyah, kepada keharibaan Allah, keridhaan Allah.
Fasuluk hidayatun wal jazbu inayatun. Nah, orang yang berjalan, ya, yang Allah berikan perjalanan lalu menggunakan nur eta, perjalanan hati, itu disebutnya suluk. Orang yang bersuluk, eta keur meunang hidayah ti Allah. Ketika dia mau berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hidayah dari Allah. Ada lagi kan di makalah yang sudah berapa ini ya, udah agak lama ada. Ada orang tuh yang ada murid, ada murad kan. Pernah dengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani rumahnya kemasukan maling. Aja Syekh Abdul Qadir Jailani hudang. Begitu hudang si maling teh nyumput karena boga imah hudang. Setelah Syekh Abdul Qadir bangun, ada yang assalamualaikum dari pintu rumah dibuka oleh tuan saya, ternyata wali. Anak buahnya tuan saya. Aya naon ka dieu cikurang dieu. Si anu paeh. Kan ada namanya wali abdal. Wali abdal itu sampai kiamat jumlahnya 40 orang. Kalau ada yang mati satu, diangkat satu lagi. Jumlahnya 40. Wali abdal kan. Si tamu ini melaporkan kepada tuan saya bahwa salah seorang wali abdal mati. Maka mau tidak mau tuan saya sekarang harus ngangkat satu orang untuk menggantikan dia. Kata tuan saya, kamu yang di kolong meja kesini. Tahu ayah maling menyimput di jorok kolong meja ya. Karena si maling kan tuan saya geus maneh jadi wali ya. Ngagantian anu paeh teh. Orang yang begitu namanya muron. Muron hanya dikehendaki secara langsung. Dia tidak pernah bercita-cita atau bahkan berusaha untuk jadi seperti itu. Wong pegawaian maling kok. Maka kalau wali Allah itu disebutnya mahfuz. Kalau Nabi kan maksum. Nabi itu maksum, zohir batinnya terjaga dari segala kesalahan. Kalau wali sifatnya mahfuz. Mahfuz itu hanya batinnya saja, zohirnya tidak. Atau bahkan dia pernah melakukan dosa. Karena loba wali-wali Allah, anu tabnya tukang dosa. Macam bos gitu kan. Nah orang yang begitu namanya jazbu, ditarik. Jadinya nama, ente sekolah langsung deh. Kalau gelar ya, ada gelar doktor, ada kan ya, gelar doktor S2, lulus S2 dia dapat doktor, dan doktor kan. Ada lagi kita kenal doktor honoris causa, DRHC. Mah dibere, kita pernah sekolah itu. Kiai Haji Ma'ruf Amin misalkan, ada depannya tuh DRHC, doktor honoris causa. Dia nggak pernah sekolah untuk dapat gelar doktor, meluluskan S2. Tapi dibere, taruh ke situ lah. Beda dengan orang yang memang sekolah bener, lulus S1, lalu S2, S3 ya dokter mah, S3. Sehingga jadi dapat gelar doktor. Itu namanya salik. Tapi karena punya atau Gus Dur bisa diberi gelar kehormatan sifatnya itu kan, lain menang neangannya sekolah lain. Karena punya keilmuan dan pengalaman juga, punya jasa apa gitu ya kepada bangsa sehingga diberi gelar oleh lembaga pendidikan. Disebutnya gelarnya doktor atau Habib Lutfi bin Yahya juga punya gelar ya, doktor honoris causa. Padahal betul pernah sekolah S3 gitu untuk. Intinya begitulah. Kalau yang menekuni itu dari awal disebutnya suluk, murid, salik. Ya. Kalau yang tidak, ya, seperti tadi si maling diangkat langsung jadi wali, ternyata namanya jazbu, ditarik dia langsung. Orang yang suluk, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu diberi hidayah, itu bentuk hidayah. Tapi orang yang ditarik langsung itu namanya inayah, pertolongan dari Allah. Ya, Nana entah pernah berusaha untuk begitu, tapi begitu. Mana yang terbaik? Fawaidul intibah wa iqbal hamalahu suluk wa idal wisol hamalata jazbil. Nah, warid intibah anu tadi awal teh ya kan anu tadi nyana poek jadi nyaho jadi caan. Yang sehingga tadi dia jadi mau bersuluk datang kepada Allah itu sama seperti orang yang ditarik tadinya enggak tahu jadi tahu. Fal anwarul lati hiya matayal qulub tahmilu munajati suluk illa annahu mahmuna fihi bi halawatil idba iqbal fasara sulukum kana jazbun. Berjalannya seorang salik, orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, diberi hidayah tiata, jadi dipakai kendaraan karena cahaya tiati Allah, itu seperti hakikat, seperti kelihatannya dia yang lagi jalan, tapi sebenarnya sama dia pun ditarik. Saya narik Mas Akrom, ditarik kurang. Kan sebut, katanya lempang apa henteu? Ayam mobil ya, ditarik kurang kieu. Eta bana muter tuh, lempang berarti kan? Eta lempang apa ditarik? Lembang-lembang kayaknya tadi kan, tapi ditarik kan, tapi tetap bana muter. Ketika saya tarik Mas Akrom, tetap kakinya melangkah begini. Ceknya nama kata, jelema anu menuju kepada Allah itu, dia jalan begini sama, tapi dalamnya ditarik di depan gitu, Allah. Sehingga diberi jalan sakna naon ge. Maka kayak diharap, disebutkan kayak diharap aya ulah bangga lamun maneh geus daek ngalaksanakeun taat. Karena sebenarnya
Kamu tuh hanya pion catur yang Allah gini-gini. Kan kebenaran alhamdulillah kalau Allah diberi jalan lurus di lempang lurus, lain lempang mundur. Sehingga apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu hakikat nanti Allah. Nah jangan orang lempang deh. Kita cicing baik. Kitanya ada geraknya kan. Tapi secara hakikat itu ditarik-tarik juga. Dengan ayah lempangnya. Beda jangan ditarik beneran tadi mah. Suku lagi cicing baik. Tarik langsung. Nah kalau kita itu ditarik tapi jalan juga. Sukunya ngalengka. Nah, itu disebutnya berjalan juga sama. Meskipun ditarik. Beda dengan orang yang kakinya nggak melangkah. Tapi dia berpindah. Kan itu ditarik beneran ngarana. Diseret gitu ya. Itulah beda antara ditarik juga diseret lah gitu. Nah yang paling hebat adalah yang seperti itu, yang Allah berikan melalui proses. Jadi dia tetap berjalan, melaksanakan proses-proses bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Terus perjalanannya itu summa bayyana kaifiyatas sair ala hadhil maqaya wa ma yu'awwiquha 'anis sair. Dijelaskan lalu cara perjalanan tersebut, kendaraannya seperti apa dan apa kendala-kendala yang akan ditemui dalam perjalanan menuju Allah terkait dengan nur sebagai kendaraan tadi. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmah jundun nafsi. Nur, warid-warid dari Allah tersebut, pemberian-pemberian cahaya-cahaya, itu adalah bagaikan tentara buat hati. Sedangkan gelap, itu tentara buat nafsu. Di dunia itu kan sok diibaratkan loh, bahkan ada terang, ada gelap. Terang, cahaya, nur itu tentaranya hati, sedangkan kegelapan adalah tentaranya nafsu. Padahal tadi nafsu jeung hati eta kene. Dan kalau dia punya tentara yang membawa kepada kebaikan disebutnya qalbu, lamun nyana mawana kana jore diliputi oleh kejelekan, maksiat dan lain-lain, nyana ngarana nafsu. Fa idza aradallahu ay yansura abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadaz zulmi wal ahyan. Nah, ketika Allah menghendaki seseorang, jadi yang menghendaki Allah, ketika Allah menghendaki untuk menolong, memberikan pertolongan kepada seorang hamba, amaddahu bi junudil anwar. Allah berikan dia pertolongan, dikirim oleh Allah tentara-tentara cahaya. Wa qata'a anhu, diputus oleh Allah pertolongan dari pasukan kegelapan gitulah. Wal aghyar, dan apapun selain daripada Allah. Jadi kita ketika di posisi netral, orang ngalakonan HD, ngalakonan jore, datang waktu ngaji. Itu sebenarnya ngadu antara nafsu dengan qalbu eta ngadu. Cuman proses itu memang nggak kita rasakan. Kalau sudah biasa, kapan henteu anu kakara kan kemelut ya, aing antara apa henteu yang ngaji apa ulah, salat apa ulah. Ketika Allah menghendaki dia untuk berbuat baik, diputus ku Allah jalan-jalan nafsu teh. Tentara Allah, itu datang tentara-tentara yang terang, cahaya itu tadi. Tentara qalbu, bukan tentara nafsu. Kalau nur dikatakan setitik yang ada pada hati, maka azulmatu nuqtatun taqamu minal hawa fin nafsi. Lalu gelap itu adalah nuqtatun titik yang ada, kunaunya Nabi saya minal hawa fin nafsi, karena banyak keinginan dalam nafsu. Jadi kuat an awaridil wahmi, dari sesuatu awarid itu sesuatu itu berubah-ubah. Katakanlah bahasa gampang, ilusi. Hidup itu kan cari selamat dunia akhirat, gampangnya gitu. Orang pengen kaya atau orang pengen miskin, orang pengen sakit atau orang pengen sehat, orang pengen kawin atau pengen jomblo, orang pengen punya anak atau enggak punya anak, orang pengen dapat kerjaan atau enggak dapat kerjaan, itu semuanya ilusi. Ya sebenarnya itu kan ilusi, artinya itu hanya keinginan kita yang belum tentu menyelamatkan kita. Orang pengen kaya misalkan, apakah yakin kaya itu bisa menyelamatkan dia dunia wa akhirat? Tahu? Jadi kehayangan itu ilusi sebenarnya. Karena kalau ditanya benar-benar, mau nggak kamu punya uang banyak, tapi duitnya tekawadahan lah serian, tapi gering, ngomongnya pasti pasti. Ulah waka, tapi di akhirat kadang neraka, ulah waka di akhirat, di dunia bela yo. Naik tuh boga duit loba, tapi itu bisa nanaon, embung jawabnya. Berarti keinginan dia untuk punya harta yang banyak itu ilusi sebenarnya. Sarua, orang hayang sehat, dia orang gering. Itu kan sebenarnya ilusi.
yang belum tentu baik atau tidaknya buat kita. Nu jelas mah kuari. Apapun keinginan-keinginan anu sifatna ilusi ta eta loba teuing kos kitu menyebabkan poek. Menyebabkan poek. Makanya kita tetap doa, mau doa apapun ujungnya tetap Rabbana atina fid dunya hasanah. Eta bener. Minta sugih, minta pamajikan opat, galulis kabeh, mitoha bageun, banyak. Tungtungnya tetap atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tuh secara tidak langsung ya Allah tuh yang saya minta di atas itu yang banyak yang baik-baik itu tetap tidak akan ada apa-apanya kalau saya di dunia tidak baik, di akhirat tidak baik. Ini sebenarnya dosa satu jagat. Eta nu nyapuan anu geus teh. Cek Allah, poin geus diberes ya Yesugi. Tapi pun cek sia tadi teh ya, keur pas ditungtungna teh atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mun poin diberes sugi aing leuwih nyaho daripada sia-sia bakal kos kumaha. Geus sia kos kitu bae. Jasa kita tetap baik, hayang nama selamat, hayang nama bagus, dunia bagus, akhirat kan gitu. Ngebadak duit ge, bisa nanaon mah, atau bantak kecelakaan mah. Jadi keinginan-keinginan sifatnya ilusi. Kabeh ge, belum tentu baik atau tidak baiknya buat kita. Itu bisa jadi baik kalau ada ridho Allah di diri. Eta maka mual bakal bagus lamun eueuh ridho Allah di diri. Makanya yang hakikat itu yang dicari ridho Allah. Nabi ketika dakwah itu ya, mungkin salah dakwah ke Taif ya. Ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah kanjeng Nabi. Tapi Nabi ngomongnya kieu, bahasa orang mah gampangna mah kieu. Ya Allah, selama kamu tidak berpaling dari saya, masih ridho kepada saya nggak peduli orang mau ngapain. Saya dakwah nggak diterima, malah ditimpugin. Selama engkau masih tidak berpaling dari saya, cukup. Sabodo batu kumaha gitu. Karena itu yang sebenarnya harus dicari. Karena keinginan Nabi sendiri untuk orang Taif supaya beriman, itu pun ilusi sebenarnya. Belum tentu baik buruknya. Tapi dikerjakan, ya memang perintah begitu. Perintah bangun buruk itu, gawean deh, sekarang ya perintah. Jadi ikhtiar. Kasat matanya ikhtiar itu kan harus. Secara syariat kan tetap harus seperti itu. Harus mewarid ilusi-ilusi dalam kehidupan. Itu menyebabkan titik demi titik dalam nafsu itu terjadi gelap. Fatujibul amal anil haq. Kalau gelapnya itu udah kebanyakan, mungkin jadi bisa nempong mana benar, mana salah. Jadi poek, karena coba aja poek. Para menilang poek. Nyokot cai, nyokot asbak. Salah melangkah, karena apa? Gelap. Saking gelapnya. Kalau awalnya masih remeng-remeng, masih bisa disasar-sasar kan. Tapi ngalobaan poek nanti. Jadi poek, bener-bener poek, buat hese. Ngalangkah ge, hese. Sehingga, litang kunil batil minal hakika. Karena bertempatnya menangnya kebatilan, mengalahkan kebenaran. Kalau sudah begitu, gelap, udah. Wayatil abdu wayadaru ala ghairi basiratin. Nah, kalau gelap sudah menguasai pada seorang hamba itu, maka apa yang dia kerjakan dan apa yang tidak dia kerjakan itu tidak berdasarkan basirah, tidak berdasarkan penglihatan batin, itu berdasarkan tuntunan. Samunang apa? Coba aja motor poek. Aduh yang lempang. Bukan dicek kalau nggak aja lompat ini ulah musuh. Lihat orang yang sedang dikuasai oleh kegelapan. Dah nggak semua mikirin halal atau haram. Cari uang udah nggak mikirin halal atau haram. Karena nggak dikuasai kegelapan. Apa yang dilakukan? Cicing ejeng gerakna itu tidak atas dasar kebenaran. Untuk dipertimbangkan gelap basirah mata hati. Ya Allah. Hakikatnya apa itu? Al-latifatur rabbaniyah an-nuraniyah al-mudi'ah fi hadzal qawli bil jismani zulmani. Itu adalah latifah, lembut, sesuatu yang lembut ya, sifat yang bangsa ketuhanan, bangsa cahaya yang Allah titipkan, Allah simpan di dalam poli itu kabeh ya. Nu aya di urang ya. Entah itu fisik, psikis, artinya dohir batin nu aya di urang eta kana poli. Nah, ditendeng di dinya ku Allah. Latifah tersebut ditaruh sama Allah di situ. Anu tadi nanti itu poek kabeh poek kabeh dibere ku Allah eta tah. Dibere eta. Wa inna ma ikhtalafat asma'uha, beda-beda namanya bi ikhtilafi ahwaliha,
dengan adanya berbeda keadaannya. Jadi tadi barang lama hiji cikurangan ngarang bisa loba kumaha keadaan watanak kuli atwariha dan bagaimana dia bertransformasi, berpindah-pindah, berganti-ganti sesuai dengan tahapan-tahapanan. Diibaratkan kamail mator, hujan yang turun, eta hujan yang turun diserap oleh akar tangkal non, misalkan tangkal rambutan lah. Yang nyerap itu adalah akarnya dari air itu. Tapi lalu karena air itu naik jadi cabang, jadi daun, jadi bunga, jadi naon ngaranna aya buahan. Pan eta teh asalna hiji cai hujan teh. Tapi cai hujan eta datang ka dieu, kabeh dia disebutna pangpang. Ka dieu dia disebutna daun. Ka dieu dia disebutna kembang, haju jadi buah. Aya nu asak eta hakikatnya adalah air hujan yang turun itu. Satu hakikatnya. Tapi kurang tadi disebut cai hujan dia disebutnya ieu buah. Ia disebutnya daun, ini disebutnya kembang, ini disebutnya dahan. Enggak kita sebut air hujan, enggak. Padahal eta kene. Awal nama eta, asal nama eta. Aya beas, kurang diijikeun jeung cai, aju di pasar. Disebutna naon? Cicing bae disebutna naon? Sangu kan. Henteu disebut ieu cai campur beas, henteu. Disebutnya sangu, padahal aya caian kan. Aya cai ini ada airnya nih, tapi nggak disebut air susu, orang udah bikin susu begitu. Oh, cairnya bahan jeung kopi disebutnya lain cai kopi beenggeus. Padahal itu air juga. Ya urang yang jadi kos kieu ieu. Disebutnya jelema, lain disebut cai mani lain. Cai mani lempang. Jelema disebutnya. Aja secara kabeh jelema. Begitu iya, ini disebut leungeun ku urang. Padahal sama awalnya dari air mani. Itu air susu ibu. Tapi ngaranna bisa jadi beda-beda. Asalnya satu. Ketika dia jadi mata, ngaranna disebutna kurang. Jadi dia disebutnya ceuli. Asalnya satu. Nah sama seperti itulah kira-kira. Asalnya namanya satu. Tapi ketika dia dipenuhi oleh kegelapan, maksiat, dosa, ngaranna nafsu. Tadi itu ya. Kalau dia netral, posisi netral, dan bisa berpindah-pindah bagaimana kepentingan, bagaimana keperluan, namanya akal. Namunnya kadang-kadang kondisinya daek ibadah, kadang-kadang males, kadang-kadang semangat, kadang-kadang kendor, bisa bolak-balik namanya kolbu. Ketika dia nangis istirahat dari segala kepenatan duniawi karena ruh. Ketika dia sudah benar-benar menjadi rahasia dari berbagai macam rahasia, Allah lepas air ruh mah biasanya istirahat yang disebut roh aja nangis paeh. Terus bebas dari kehidupan duniawi, manusiawi, disebutnya ruh, biasanya itu udah mati orangnya. Tapi kalau disebut sir, orangnya itu hidup. Hidup, sarwa kelas biasa. Gitu. Tapi dia sudah lepas dari sifat kemanusiaannya menuju sifat rohaninya. Jangan hidup kene lain janji paeh lain. Buka kene kahayang naonan kabeh, eta geus bersih dari sifat kemanusiaan. Sudah naik ke alam ruhani. Dalam mana hirup, anu tadi mah tandul roh teh istirahat, tenang, diem, sakana, watma'annat, wastarohat, itu mah disebut ruh karena jasanya udah nggak ada. Supaya jelema tadi barangnya hiji eta, tapi beda-beda ngaranna. Begitu datang waktu sholat, eta kan ayat-ayat jadi hate jeung nafsu perang. Kalau itu orang mau ditolong sama Allah, Allah kirimkan tentara-tentara cahaya untuk menolong orang itu sehingga dia mau melaksanakan ibadah. Lamun film kartun teh dia malaikat ya lihat, jadi jurig yo. Geura sholat sia, cik ieu cik ulah, ini main sholat nangan. Cik sholat. Ini orang mau menang atau yang mana, itu Allah kirimkan. Ketika Allah menghendaki orang jelema itu adalah menginginkan menolong orang tersebut, maka yang ini yang Allah menangkan. Dibanyakin tentara na ieu ya. Enggak ada loba ieu tentara dilobakeun dibere cerdas gitu kan. Dibere pintar tentara-tentara nu ieu teh ieu. Anu ieu dibere eleh, dibere Israel mah yo dibere eleh. Dibere boloon gitu. Dibere henteu bisa berkutik, berarti orang itu sedang dikehendaki ditolong oleh Allah. Jadi kita nggak ngerasa itu. Ketika satu kerjaan saja kita lakukan, itu 2 kompi tentara pasea eta menangkeun saha nu menang. Kalau kita sadar ke situ, betapa besarnya pertolongan Allah datang ke orang meskipun orang hanya sholat subuh 2 rakaat. Itu tidak berjalan seperti biasa. Lain kepada orang geus biasa, waktu saat orang sholat begitu aja, tidak. Itu ada
ada makhluk Allah, ada gerak Allah anu luar biasa, anu pikeun ka perang. Lamun perang pan lain hiji lawan hiji, perang mah geus kompi mainanna kan minimal ge. Ya untuk bisa ngaji doang atau untuk bisa berkata jujur, kita ditanya, "Boga dieu ya?" Jadi kanyaho ada kinjem, "Boga dieu ya?" Ini untuk sekedar jujur ini bahwa bilang punya gitu kan. Wah, ini ngadu ya dua tentara ieu, ulah ngabohong sia. Terus teh nyana moal nginjem ceuk ieu teh atuh nginjem ku sia-siamu boga dibere gitu. Cek ieu, ulah engke sok nginjem. Mun nginjem jeung bagus aja we seneng gitu. Ulah bohong teh bohong. Hanya sekedar mengeluarkan kata iya atau tidak, karena ketika kaitannya dengan perintah Allah atau larangan Allah itu berperang dalam hati itu. Ya, pasukan ini disebutnya kolbu, pasukan ini disebutnya nafsu. Itu juga barangnya. Maka gede hatena pada gede nafsu nah terserah. Menggede hatena berarti cahayanya banyak, menggede maksiatna berarti nafsu nang gede. Maka disebutkan nafsu itu jangan dipelihara. Jadi maksiat, dosa-dosa eta parabna atau ngegedean bae di parban. Biarkan dia kosong dengan apa? Dengan riyadhah, melatih diri, menahan hawa nafsu. Maka disebutkan puasa itu ngurukkeun lah, bikin kurus nafsu. Jadi beda-beda namanya sesuai keadaannya dan sesuai pindah-pindahnya dia dari tahapan-tahapan perjalanannya. Seperti air tadi itu, air hujan yang disedot oleh akar. Ketika jadi daun kita sebut daun, enggak kita sebut air. Padahal itu air tadinya. Ketika jadi buah kita sebut itu buah, tidak kita sebut air. Padahal itu tadinya air. Fal ma'u wahidun, airnya satu. Wahtalafat asma'u, cuma beda-beda namanya tergantung keadaan dan tahapan perjalanannya. Buah ge kula sebut artina mimiti kembang teh lain, aju pentil, aju karak, buah asak mungkin. Mengkal teh lain. Terus apa eta cai-cai keneh? Keur buah nanti kurang disebutnya beda-beda. Fa'ala hadza yakunu taqabulul qalbi ma'an nafsi bil muharibati kinayatun an subati intiqatir ruh min watani zulmati allati hiya mahallun nafsi ila watani nuril ladhi wal qalbi wa ma ba'dahu. Maka peperangan berhadap-hadapannya hati qalbu dengan nafsu, melakukan peperangan dalam suatu hal, suatu keadaan itu adalah isyarat bahwa ternyata perpindahan dari kegelapan menuju terang itu tidak mudah sampai harus mengarahkan ribuan atau bahkan jutaan tentara dari nur-nur tersebut. Buat ingin orang ketika berperang teh karena sebab iya Allah yang menggerakkan, yang mengirimkan bala tentaranya. Tapi kan ayah sebab apa sehingga menyebabkan seperti itu? Buat ieu doati kolot, buat doati guru, buat doati jelema-jelema mukmin anu orang untuk pernah mentang aduk medali doakeun punya, buat ieu doa apa? Nu jadikeun tentara-tentara yang baik itu justru bisa mengalahkan anu jore. Sulit, tidak gampang. Fal qalbu yuharibuha liyunkilaha ila asliha. Maka diperangi oleh qalbu supaya nafsu itu kembali kepada asalnya. Fal qalbu lahu anwarul waridat tuqarribu wa tunsiru hatta yataraqqa ila hadratil lati ya aslu. Maka qalbu mempunyai kendaraan-kendaraan, waridat ya, bisa ngadeukeutkeun jeung nulungan sehingga orang bisa mencapai naik kepada hadratul kursiyah, kepada keriduan Allah. Wa ka'anha junudun lahu min haitsu an yataqawwa biha wa yantasiru ala zulmatin nafsi. Dan hati itu punya tentara yang dengan itu dia bisa jadi kuat. Wa yantasiru ala zulmatin nafsi, dan bisa menolong dari gelapnya nafsu, dari pasukan-pasukan nafsu itu. Maka lobakeun kehadean-kehadean ketika itu nanti kita perlukan buat melawan kegelapan nafsu, itu bisa diandalkan. Wadil anwar hiyal waridatul mutaqaddimah, itulah yang disebut waridat anu dihadapkan geus. Wa nafsu lamma rakanat ila syahawati wastahallatha sarat kana jundun laha. Nafsu ketika dia condong kepada syahwat, nah syahwat ini jadi tentaranya nanti. Maka ketika syahwat diturutan baik, atau mungkin nalobaan bae tentara hawa nafsu teh. Wa hiya zulmatun, dan itu adalah kegelapan. Faidah hajatin nufus bijunudi zulmatiha wa syahawati la masyatin aw syahawatin rohala ilaihal qalbu. Ketika nafsu ini sudah banyak ya, sudah punya tentara-tentara kegelapan yang bahasanya gorgom lah gitu. Satria baja hitam sama ingat yang letik.
Pasukannya banyak nih. Tentara-tentara kejelekan ini. Rohala ilaihal qalbu bijurudi anwari, maka datang. Jadi awalnya orang itu netral. Posisi itu awalnya netral. Lalu nafsu nih. Orang nurutin nafsu, ngeloban. Begitu udah banyak, mau nggak mau, hati itu turun. Hati turun, bawa tentara, perang di situ. Mana yang menang? Secara sepintas kan berarti mana kuantitas yang lebih hebat, itu yang menang. Faiza aradallah, tapi kalau dibalikan kepada pertolongan Allah, ketika Allah hendak menolong seseorang, maka kepada kebaikan nih, maka dikirim ke Allah ada sok sanajan kehadirannya nanti seetik, tapi tentara kebaikannya bisa banyak, itu Allah yang nurunin. Sehingga jalan nafsu itu ditutup. Jadi kita ini tiap hari, tiap melakukan sesuatu itu penuh dengan peperangan, perjuangan. Maka kalau orang nyaho eta butuh perjuangan, guys, ngomong ulah sembarangan. Kadang-kadang aya nu kakara kamu sholat, tumben nya menang perang eta gituan ge. Kalau ditumben-tumben. Aduh. Berapa kompi itu pasukan yang sehingga nyana memutuskan saya harus pergi ke musola. Berarti kali ini ayat tabur tentara hidup di ketinggalan tumben. Itu terjadi nggak begitu aja. Itu kan perjuangan dari sejak kita lahir kan. Apa eta cai mani masuk karena jero ibu urang teh ribuan jutaan eta. Tapi jadi hiji. Itu kan perjuangan. Jadi ngelakonan A, ngelakonan B, C dalam kehidupan itu perjuangan. Lalu kebaikan. Maka hargai kebaikan orang meskipun sedikit. Kelihatannya, nyumbang 2.000 doang. Tetap itu 2.000 perang lah gue barah pasukan kita berat. Untuk menghindari melawan hawa nafsunya itu butuh perjuangan kan itu. Kan itu parah. Asalis ilhamun dia jadi bakal ayah. Yang ketiga ilham. Namun ilham ini kan nggak semua orang dapat. Bisa. Itu bisa ditiangan ilham itu bisa. Data nak blok dah gitu langsung ya Allah. Nggak bisa dicari. Tapi kalau ilmu bisa. Kalau ilham mah yang diberi ilham itu ya bisa orang berilmu, bisa orang bodoh. Nah itu 3 pertolongan cahaya yang datang kepada kita yang menyebabkan Allah jadi bisa merek kemenangan kepada orang ketika terjadi pertempuran antara hati jeung hawa nafsu orang. Mun urang boga keyakinan nu kuat, boga ilmu nu bener ya, atau petunjuk langsung berupa ilham dari Allah, kita bisa menang. Senjata orang diberi Allah nu lobang kan. Pasukan-pasukan hatena untuk mengalahkan hawa nafsu. Baliknya pasukan poek, tilu. Pertama, dhaful yakin, keyakinan yang lemah. Sulit mengalahkan hawa nafsu kalau keyakinannya lemah. Ya jelamat tergantung keyakinan. Yang kedua, golabatul jahli ala nafsi. Kuatnya kebodohan gitu. Kuatnya kebodohan itu waduh bahaya. Jadi menang karena nafsu. Mau nyaring. Kalau untuk mengetahui benar dan tidak benar kan melalui ilmu dulu. Nah kalau sudah kebodohannya lebih kuat daripada ilmunya, ya dia makin menguatkan karena nafsu itu ya. Dan yang ketiga asyafaqah ala nafsi. Syafaqah ala nafsi itu karunya karena hawa nafsu. Nah, kajian lah kuali turutan isukan mamual. Bohong, isukan gitu deh kajian. Maka disebutkan oleh Imam Buaisy, an-nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubir robo'i wa intaftin buyan fatin. Nafsu itu kayak anak kecil. Namun dari sapi, menta terus. Gede iya. Jadi ulah ngomong kieu kan nafsu teh nafsu, siapa yang kemarin bari turutkeun ngan isukan ulahnya geus moal bohong, kitu deui isukan engke. Itu deui pasti. Itu namanya syafaqah ala nafsi. Secara hawa nafsu dia nurutin. Oke lah untuk pertama ini begini, nanti mah enggak, bohong. Udah kitu deui. Jadi lebih pinter ngagodana. Atau terlalu kasihan kepada diri, bukan nafsu yang tadi roh penuh dosa itu bukan. Diri maksudnya, diri ulah ieu. Terlalu nyaan. Hayang nangeunah behes tapi duit loba. Eta kos gitu betak poek. Hidup enak banget gitu. Ngan ngisang doang jadi isangan. Ieu tinggal anu. Usaha pisan gitu.
ingin serba enak. Kata ku siapa itu kos itu mantaknya weh kata. Jadi nafsu karena lebih memperang teh hawa nafsu lebih loba tentarana. Sebab hidupnya gitu. Untuk daya capek gitu. Ingin selalu enak. Yang jadi doang raja gitu. Bisa beli WC, bisa nyisanan sorangan. Nggak ada usaha dalam segala hal. Nggak mau berjuang lebih gitu. Segala hal. Bukan hanya sekedar dalam kehidupan sehari-hari doang itunya. Termasuk dina ibadah. Embung lempang kamu sholat. Iya lah teh. Ngaji gembung. Ya kadang ya di mana. Itu kan Allah lempang pisan. Ini ngeunah hayang ngeunah doang. Hayang ngeunah da bae gitu. Embung usaha dari segala macam sisi. Terlalu banyak enak. Entah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ibadah. Makanya ibadah anu geraknya lebih loba, rintangannya lebih banyak, usahanya kan lebih banyak lagi. Eta lebih gede pahalana karena kos itu lebih bisa nyaangkeun kana hate sehingga lebih loba kegelapan yang akan sirna oleh sebab eta. Dina naon bae, dina naon bae. Kan ibadah ge sarua kan, aya nu nuturkeun nafsu ngeunah gitu. Heuh ibadah kage. Kayak salat lah. Coba kalau kata nafsu nih, mendingan salat sendiri apa berjamaah? Cek nafsu. Sorangan kan? Sorangan. Eta tetap mawa nafsu, aya nafsuan. Aya milih eta lamun terlalu dibiasakan kos gitu, makanya di dalam ibadah jamaah eta heueuh sunat, tapi diwajibkan ku Allah saminggu sakali mah. Daek teu daek sia kudu dipaksa, ambeh capek, ambeh aya usahana, salat Jumat. Puasa dipaksa ta Ramadan mah. Sedekah dipaksa, zakat mah. Itu di antara supaya ulang ngeunah teh dina sisi eta mah, dina sisi eta. Karuhan anu sekedar harga hayang dihuapan, wah tong geus parah tah. Gawe embung duit hayang loba, usul anak raja leuh orang ngambung gawe, ngan esuk-esuk geus aya goreng cau jeung kopi gawe pancul. Atau mun balik gawe sapatu hayang dibukakeun. Kos kaki hayang dibukakeun kudu geus nyampakeun dirinya aya kopi, aya kadahara, mun eueuh cacaplak pamajikan, tah kos itu tah. Iya itu dia sedang setelah melakukan kebaikan atau mau melakukan kebaikan, tapi tetap kan nafsu eta nempel aya. Tetap ngagoda. Hirup kita kan tiap detik bahkan lebih kecil daripada detik, perjuangan itu terus. Kadang-kadang orang geus daek ngaji aja, geus berkorban tak perang menang. Apakah setelah orang blok ngaji peperangan itu selesai? Oh tidak, terus. Yang lainnya jadi untuk mana mah cek ieu HS bae HS gitu leh, cek ieu ulah gitu kan. Cek ieu geus gara ka itu bae kebeul teuing ngajinya, cek ieu kajian jaman buat geusan. Jadi perang itu enggak selesai. Selesai sebelum orang HS. Belak enggak salah semua kontrol kesadaran ini sudah off. Makanya jelema nu HS teu boga dosa. Ini sudah HS baju. Selama kitanya masih sadar ya itu perang ada terus. Jadi ketika datang waktu salat di orang hayang salat, ulah salat biasa. Apa ketika kita Allahu Akbar udah nih, apakah perang itu selesai? Oh tidak. Dia enggak ganggu deui. Kira dagangan enggak hidup meuli tuh. Dia ngomong pas gampang dagangan ieu kayak itu salat. Terus buru-buru. Ini tidak akan pernah berhenti. Enggak, orang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perang selesai? Oh tidak, terus kan orang PS atau apa ya? Enggak sekarang. Tidak berhenti ketika kita sudah memutuskan. Ada lagi datang lagi. Beda dari subjudulnya kan. Jadi satu tadi lemah keyakinan, dua kuatnya kebodohan, yang ketiga asyafaqah alam nafsi, terlalu sayang kepada diri. Jadi manja, kalau malas itu udah gampang manja, capek, berusaha. Meskipun tidak setiap usaha menghasilkan, malah justru cicing baik, malah hasil umpama, tetap itu namanya terlalu kasihan, terlalu sayang, terlalu manja, memanjakan diri sendiri, itu juga mengakibatkan jelema teh gampang diliputi oleh kegelapan hawa nafsu. Hingga engke cahaya nu tadi yang disebutkan sebagai kendaraan itu gunanya pun buat apa? Basiro hati ya dan lain-lain. Dina makalah berikutnya an-nurul lahul kasyfu wal basirah lahal hukmu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang manfaat akan orang sadaya menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi